Halo semuanya, kita ketemu lagi di Bincang Santai Victoria Sekuritas. Kali ini saya ditemani sama Harun. Harun ini bakal bantu kita nyari tahu sektor apa yang bakal manggung di bursa. Kedepannya ini sektor apa yang bakal manggung? Kalau menurut Harun, ini sektor energi. Karena memang kondisi sekarang ya bro, kalau kita lihat data itu dalam kondisi under investment. Dan ditambah lagi ada potensi penurunan suku bunga The Fed. Itu bisa jadi katalis juga untuk sektor energi ini kembali manggung. Nah kita bisa lihat lah ya, tadi Mas Revin udah bilang beberapa tahun kebelakangan ada siklus namanya kan. Nah sama di saham, di ekonomi, di bisnis tuh ada siklusnya. Jadi tahun 2020 memang hype-nya saham kesehatan, farmasi. 2021 itu ada hype-nya saham bank digital. Bank digital iya benar. Teknologi. Nah, di 2022 itu hype tuh energi, komoditas. Sempat. Sama mineral. Nah, di 2023 itu udah agak slow sampai sekarang. Benar. Nah, karena memang suku bunganya lagi tinggi. Terus tadi awalnya itu tadi kan sempat bilang under investment. Ya kan? Under investment ini apa? Kita mulai dari apa dulu under investment ini? Under investment ya kalau dalam bahasa Indonesia kan udah pasti ya kurang under pendanaan. Investment. Kurang pendanaan. Kurang investasi gitu. Iya, kurang. Cuman kenapa ini bisa kejadian gitu kan di sektor energi? Kalau kita lihat memang bentuk karena ada capital reallocation dari dana-dana yang tadinya investasi di sektor energi itu pada perpindahan dana. Pindahnya kemana? Kalau by data yang saya temukan itu dipindahnya itu rata-rata ke sektor new economy yang terkait sama teknologi, energi baru terbarukan, transisi energi, pada pindah ke sana gitu. Kalau kita berkaca pakai kacamata fund manager, jadi mereka itu kan harus taat sama regulasi. Secara global itu ada yang namanya regulasi Paris Agreement. Iya benar. Paris Agreement. Itu menggembar-gemborkan narasi tentang ESG, energi baru terbarukan. Ya otomatis mereka sebagai institusi yang kelola duit banyak itu ketika ada kebijakan itu ya mereka harus move dari comply dari sektor yang kotor ya bilang energi kotor mengarah ke sektor yang energi ramah lingkungan gitu. Nah kalau dari sisi investor retail sendiri sektor energi itu kalau kita dengar-dengar tahun 2020 kapan lagi minyak harganya bisa $7 batu bara $50 ya kan kalau kita lihat narasi-narasi yang beredar saat itu ya batu bara kiamat minyak kiamat komoditas selesai masanya gitu. Nah itulah mereka jadi takut invest di situ dan di sisi lain sektor teknologi dan energi baru terbarukan karena memang dipush dari regulasi dan segala macam dipermudah ditambah eranya nanti suku bunga rendah. Nah mereka udah bisa dapat pendanaan murah itu kan mereka berarti bisa makin ekspansif dong. Mereka ekspansif terus mereka itu bisa nawarin return atau growth investment yang lebih bagus daripada sektor energi. Makanya mereka duit di sana lebih cepat. Untungnya lebih cepat. Ya gitu. Udahlah pindahin aja lah energi kan narasinya waktu itu jelek lah ya. Jelek lah. Akhirnya udahlah cut pindah ke sana. Itulah terjadi perpindahan dana capital reallocation. Makanya sekarang under investment. Betul. Nah, terus kalau misal under investment ini disembuhkan, kapital ini kembali ke sektor energi, apakah bisa selesai? Maksudnya kalau fund manager ini udah balikin duitnya ke sektor energi lagi, itu apakah bisa dibilang selesai? Udah nggak ada under investment lagi? Sebenarnya bisa. Kenyataannya itu realitanya susah. Ya tadi karena ada naungan dari yang perjanjian kesepakatan internasional malah. Yang tadi Paris Agreement. Makanya Paris Agreement itu sebenarnya memperparah yang under investment sektor energi. Gitu loh. Terus efek dari under investment di sektor energi ini apa? Justru sudah kurang pendanaan malah bakal bagus sektornya. Under investment ini fund manager udah nggak mau masukin duit di sana ya kan. Posisinya kekurangan pendanaan kok malah jadi menarik. Karena nanti ujung-ujungnya akan arah ke harga komoditi secara global. Gitu. Berarti kan kalau harga komoditas naik ya berarti mereka pricing powernya naik.
harga jualan naik. Intinya karena kekurangan pendanaan, supply-nya jadi lebih sedikit. Betul. Nah, ini saya mau bahas sedikit ya. Jadi memang efek dari underinvestment itu kan perusahaan itu running kan butuh pendanaan untuk kelangsungan bisnis. Betul. Nah, karena adanya Paris Agreement, regulasi yang menarasikan energi baru terbarukan, transisi energi, financial institution, terus pokoknya yang terkait sama Ya, pendanaan, perbankan juga ngurangin perbankan, kredit ya. ngurangin ke sektor itu, sektor energi yang kotor ini gitu kan. Mereka jadi yang pemain sektor energi ini harus mencari pendanaan alternatif, pendanaan lain gitu untuk ya nge-cover bisnisnya. Nah, yang jadi masalah sebenarnya itu pendanaan alternatif ini biasanya cuman mau yang udah deket-deket tahap produksi. Misalnya bank, kamu minta kredit ke aku, tak tanya, kamu udah mau berapa lama lagi sampai produksi? Karena resikonya tuh panjang. Jadi eksplorasi itu nggak sebentar ya. Yang tadinya hutan gundul, hutan lebat, kita eksplorasi, diambil tanahnya, digundulin dulu, cek dulu. Itu lama, butuh bertahun-tahun. Belum tentu produksi jadi tuh. Dan belum tentu ada barangnya di situ. Betul. Nah itu makanya mereka itu lebih selektif untuk sektor ngasih kredit ke sektor energi tadi. Sedikit eksplorasi baru. Iya. Jadi sedikit juga supply-nya gitu iya, ya. Benar. Jadi kalau eksplorasi yang terbatas ya teman-teman, nggak ada lahan baru untuk ditambang, nah produksinya jadi terbatas. Iya, Ketika produksi terbatas, berarti kan pasokannya tuh juga nggak memadai untuk memenuhi demand yang ada. Sedangkan demand-nya tumbuh terus Betul. setiap tahun ya. Iya. Demand akan energi ini bertumbuh, supply-nya berkurang. Jadi basically dengan jumlah barang yang sama bisa dapat untung yang lebih besar. Betul. Nah, tadi kan udah ngomong kalau fund-fund ini pindah capital reallocation ya kan? Ini dipindah dari sektor energi ke sektor EBT, energi baru terbarukan. EBT ini memproduksi energi juga dong. Iya. Ya kan? Masa udah dipindah duit segitu banyak nggak menghasilkan energi. Harusnya kan logikanya demand akan energi fosil ini turun. Harusnya. Gitu kan? Iya. Outputnya tuh nggak sebanding sama inputnya. Jadi investnya berapa, outputnya berapa, nggak sebanding. Jadi kalau kita temui data itu ternyata dalam beberapa dekade terakhir EBT itu hanya mampu mengurangi pangsa pasar fossil fuels yang coal, oil, gas, itu cuma 3%. Dari 80% jadi 77%. Padahal ya, kalau kita lihat input atau investnya ke sektor energi baru terbarukan, itu sama beberapa dekade terakhir, dia udah digelontarkan investasi itu sebesar 14,03 triliun US dollar. Tapi di sisi lain, yang energi fossil fuels itu digelontarkan investasi 11,01 triliun US dollar. Lebih dikit ya? Lebih dikit, tapi ya lumayan kan sekarang gapnya jadi 1,3 kali lebih besar daripada invest di fossil fuels gitu. Udah 1,3 kali lebih besar, tapi secara output hanya 3%. Kalah jauh masih. 3% energi di dunia ini diproduksi oleh EBT. Iya. Gitu ya? Kalau datanya begini ya Mas Revin, itu efek dari underinvestment itu semakin berbahaya karena ujung-ujungnya tadi yang aku udah bilang, kalau harga komoditas itu pasti akan bergejolak tuh dengan kecenderungan naik dalam jangka panjang karena ya tadi eksplorasi terbatas, supply-nya terbatas. Tapi apa yang membuat Harun ini pede sektor energi ini bakal jadi sektor yang paling top di bursa, yang bakal manggung lagi ini? Kita coba bahas deh. Karena kita kan di dunia ini udah beberapa kali mengalami namanya commodity super cycle ya kan, tahu kan? Jadi memang itu bisa menjadi sebuah pola. Kita bisa ngebaca pola dari historis. Oh ya. Betul. Nah, kita bahas dulu nih. Kita pernah mengalami itu di tahun 1973 sampai 1980. Di mana harga komoditas itu naik gila-gilaan. Kenapa? Karena ada embargo yang dilakukan sama negara-negara OPEC, embargo minyak. Lalu yang case kedua itu ketika tahun 2000 sampai 2014.
itu harga komoditas susah turunnya. Bahkan cenderungnya naik terus. Nah, itu ada beberapa alasan yang mendasari itu. Yang pertama, karena ada recovery ekonomi global dari krisis keuangan Asia. Yang krismon 9798. Jadi setiap ada krisis ya pasti mau nggak mau kan harus pulih kan, nggak mungkin krisis terus kan, pulih. Nah ketika recover ya itu komoditi boom lagi, demand naik gitu. Lalu di tahun 2000 sampai 2001 itu ada namanya krisis energi lagi. Nah itu bikin naik juga. 2007-2008 itu yang global financial crisis. Nah itu juga setelah itu recover, pas recovernya lagi bullish lagi. Nah jangan lupa ya di tahun 2000-an itu juga eranya negara-negara berkembang seperti India, China tuh nge-boost banget ekonominya. Jadi emang dari global pun mendukung harga kenaikan komoditas tahun itu. Itu di 2020 sampai 2022, peaknya di 2022. Nah itu sama. Karena ada recovery ekonomi lagi pasca pandemi, ya itu sih memang yang menyebabkan. Ditambah, ini udah kelihatan impact dari transisi energi tadi, under investment-nya. Karena kan yang Paris Agreement kan disetujui itu disepakati 2015-2016. Histori tadi, pergerakan harga komoditas tadi, kita overlay tuh. Jadi satu, kita tumpuk 1970-an, terus tahun 2000-an sama 2020-an. Itu kita tumpuk, nah kelihatan mirip apa enggak? Tadi Mas Harus di awal sempat sebut tentang Fed rate. Hubungannya apa sama sektor energi ini? Nah, ini menarik Mas Revin. Jadi kalau kita lihat ya sebetulnya ya, kondisi sekarang ini kan era suku bunga tinggi. Betul. Ini mirip ini mirip kondisi 2005 sampai 2007. Tapi kan kondisi era suku bunga tinggi ini nggak bisa berlangsung lama Mas Revin. Pasti suatu saat ada penurunan. Nah, yang kita lihat apa? Ketika penurunan ini, impact-nya apa buat sektor energi, terutama komoditas? Harga pasti naik lagi. Kok bisa? Kok bisa pasti? Karena ketika suku bunga tinggi yang tadi tinggi diturunin, itu berarti ada pelonggaran likuiditas. Nah, itu menciptakan sebuah perputaran ekonomi yang lebih cepat. Ya, bisa dibilang recovery lah. Nah, karena uang murah, easy money, gitu kan. Perputaran ekonomi yang cepat itu meningkatkan demand. Nah, termasuk demand ke produk-produk komoditas. Demand akan energi juga meningkat, gitu ya. Nah, pasti ujung-ujungnya harga energi juga naik, gitu Mas Revin. Nah, berarti ini kondisi yang pas banget buat sektor energi gitu ya. Udah karena under investment, kekurangan duit, supply-nya terbatas. Nanti kalau Fed rate turun, demand akan meningkat. Betul. Jadi supply-nya tetap, demand-nya malah naik, gitu kan. Berarti kuncinya ini kita nunggu Fed rate kapan turunnya gitu ya. Iya, betul. Menurut tim Victoria sendiri kan ya cepat atau lambat Fed rate bakal turun gitu karena ekonomi udah nggak kuat lagi sebenarnya. Kalau suku bunga tinggi gitu ya. Iya. Kondisi suku bunga higher for longer ini itu bisa dibilang bukan membatalkan komoditi super cycle yang di tahun 2022 itu ya. Tapi cuman menunda saja. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Kita udah bahas tentang sektor energi ini, sektor yang menurut kami bakal manggung di bursa. Kalau teman-teman suka dengan konten kami, bisa bantu like lah, bantu subscribe ya kan. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang pengen diskusi ya kan, bisa tulis di komen atau bisa join di grup Telegram kita. Kita punya grup Telegram. Teman-teman bisa tanya di situ, atau misal teman-teman mau request topik, tolong dong bahas ini, bahas itu, bisa tulis di komen juga ya kan. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.